boleh. Sayang, kalau ada temannya yang berkelandi, kamu harus ngapain berarti? Oh iya, terus ada lagi yang lain caranya? Ada lagi yang lain caranya? Kalau ada yang berkelahi, cara memang jadi Mbak Papa bilang Bu Novi, Bu Nisa, caranya agar teman kita teman enggak belum kan ya kok? Atau biarkan gimana? Oh, busuk apa berdoa dengan khusyuk. Nek khusyuk itu boleh rame apa lagi? Boleh. Nek berdoa ya diangkat tangannya. Sepakat? Sepakat semuanya berdoa dengan khusyuk. Sepakat? Sepakat ya? Sepakat deh. Berdoa dengan khusyuk. Setelah kegiatan, setelah bermain, gimana caranya setelah kegiatan, setelah bermain? Alat-alatnya apa? Mainannya gimana? Dibersihkan atau dibereskan. Mainannya dibereskan yang tadi pintar Mas Mali bisa Mas Bintang itu tadi kan membuat apa tadi kamu? Membuat apa? Apa jembatan? Oh jembatannya menelanjang terus berburu. Sayang bagaimana setelah bermain langsung dibereskan? Langsung dibereskan betul ya. Diberes ya kamu dulu ya. Membereskan mainan dan perawatan. Sayang, kalau kamu saat belajar, setelah itu ada yang makan, boleh nggak? Boleh nggak waktu belajarnya kan ambil makan permen, ambil makan jajan, boleh nggak? Oh, boleh. Makannya kapan? Makan kapan? Makan kapan sayang? Ketika istri makan semuanya. Kalau ada teman kita yang makan gimana? Apa caranya Mbak Papa? Kita ya pulang kan bermain contoh ini ya. Pas pelajaran. Pas pelajaran. Gimana? Pas belajar. Dia bilangin. Bagaimana? Dibilangin bagaimana? Kak Klarin sini dulu saya nantinya bermainnya nanti ya. Nanti boleh. Nanti boleh. Nah, nggak boleh makan. Pelajaran. Masih pelajaran. Nggak boleh bermain sendirian. Nanti kan ada waktunya deh bermain deh. Pas istirahat. Sepakat? Sepakat deh. Kalau belajar tidak boleh. Tidak boleh bermain sendiri. Setelah itu nomor 9 kira-kira apa ya? Bilkis dapat tugas dari guru. Hari ini anak-anakku sayang kita mau menggambar. Hari ini kita mau menulis. Kalau sudah Bu Guru terangkan, apa yang harus kamu lakukan? Apa ya? Itu namanya Mbak Bilkis berkata diselesaikan sampai selesai. Nggak ada tugasnya dua, contoh ya, menggambar dan menulis. Berarti Mbak Bilkis ya harus selesai semuanya, ya. Atau lagi mau apa tulisan mewarnai, ya harus selesai semua. Itu namanya membuat apa? Membuat kolor dari balok. Boleh kelas walaupun di rumah boleh dulu mainannya. Tugasnya boleh dipilih dulu mana yang biasa itu yang penting sepakat semuanya. Sepakat.
Loh, Mbak Fafa kan bermain, terus direbut temannya. Apa Mbak Fafa langsung jotos? Nggak boleh sayang, harus dibilangin. Ayo gantian, coba tak pinjamin. Boleh nggak Mbak Fafa aku pinjam mainanmu? Seperti itu, nggak boleh langsung direbut. Dibaca dulu aja. Ini nomor 6. Berdoa dengan khusyuk. Ayo. Berdoa dengan khusyuk. Tadi lihat berdoa berarti khusyuk itu hanya diangkat, nggak boleh nangis. Berdoa dengan khusyuk, nggak boleh nangis. Kenapa itu tadi? Terus yang nomor 7. Nih, Membereskan mainan dan peralatan. Ayo. Membereskan mainan dan peralatan pada tempatnya. lah mainan kan ditaruh di sini mainannya. Bawa main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan diseminasi budaya positif yang kami dapatkan di Guru-Guru. Di sini kami juga masih belajar. Nanti kita juga belajar bersama-sama ya. Di sini dalam budaya positif itu yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi. Nah, di sini restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi di sini biasanya kita kan yang namanya disiplin itu apa? Aturan. Nah di sini ternyata menurut Ki Dewantara itu disiplin itu yang namanya belajar. Sekarang itu kita itu belajar dari hati kita, menggerakkan ke hati kita dulu. Nah betul. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Nah dari diri kita Mas Bro. Dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Biasanya kita kan gitu ya, membuat aturan. Nah ternyata disiplin di sini kita itu menghargai diri kita sendiri, belajar untuk mendapatkan kepatuhannya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Betul ya? Berarti disiplin itu artinya belajar kembali potensi diri kita. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena ujian atau bukan karena hukuman.
Nah, jadi disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri. Sing lakokne ya awake dhewe. Nah, ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dijadi oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu apa bisa? Profil pelajar Pancasila beriman dan kreatif, betul ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan ya. Berarti ada 5 yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berkembang mandiri, kreatif. Jadi bisa teori motivasi, hikmat dan penghargaan restitusi. Di sini lanjut aja bisa. Terus bisa ya. Apa itu restitusi? Yang kemarin, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Di sini biasanya kayak kita itu seperti tadi ada hubungan, penghargaan, terus penghargaan itu sama kemudian. Biasanya kalau kita mendisiplinkan anak-anak kan kadang kita berikan hubungan. Nah, ternyata itu kita tidak boleh seperti itu. Memberikan penghargaan itu juga Nah, kalau restitusi ini kita menggali ke anak. Nah, seperti contoh, kenapa kamu kok bangga? Apa yang harus aku lakukan? Seperti itu. Jadi kita biar anak itu yang atau biar anak itu yang menyelesaikan sendiri, terus tidak mengulangi lagi seperti itu. Kita menggali. Nah, seperti Mbak Bapak, kenapa kok Mbak kenapa kok tidak? Nah, kita gali dulu. Nah, setelah kita gali, kita cari solusi bersama-sama. Nah, jadi kita itu tidak langsung sebenarnya ternyata kan itu berarti kita termasuk penghukum deh. Itu penghukum deh. Nah, terus seperti memberikan konsekuensi itu ternyata juga tidak baik. Konsekuensi itu ini. Kalau anak-anak nanti lambat, berarti apa konsekuensinya? Ada dulu berapa? Kalau tidak membuang sampah, kalau membuang sampah sembarangan, kita apa konsekuensinya? Itu ternyata juga tidak dapat bagi kita. Nah, jadi kita itu mencari solusi bersama-sama. Ternyata seperti itu. Kalau kita membuang sampah, aku tampaknya ya, berarti kalau kita menjadi contoh banyak rumah seperti itu. Nah,
diulangi nah itu caranya dengan restitusi itu seperti itu. Nah itu ada hukuman masuk baca lanjut aja. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ya. Berarti anak itu mengerjakannya itu bukan karena semata aku. Nah, dia ngoten. Karena nggak sadar sendiri, ngoten tuh. Biar anak itu sangat, terkadang ngoten. Karena terkadang aku itu kan berarti karena terpaksa juga kan, karena orang lain bukan karena diri kita sendiri. Memperbaiki hubungan karena orang lain bukan karena diri kita sendiri. Memperbaiki hubungan yang ketiga tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dengan restitusi tadi kan kita bisa kembali ke agama. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti kan kita kembali memberikan contoh yang baik kan. Terus fokus pada solusi. Solusinya kita temukan bersama-sama. Terus mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak itu bisa bergabung lagi dengan temannya, tidak karena PEC gitu kan. Ini yang kemarin kita membuat ternyata itu yang kemarin kita bukan testing dengan kertas tulisan itu kesepakatan kita. Ternyata kalau pengalamannya juga termasuk sama. Cuma kemarin yang kita itu ada sedikit yang ada nilai bukan positif yang itu tidak boleh bangun dan tidak boleh makan begini. Nah itu kata-katanya kita ganti dengan berarti tidak boleh makan dengan aman dan tidak boleh berarti kita harus saling menghargai. Kata-katanya kalau positif seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh kan negatif ya. Nah itu ternyata tidak ada yang kata-katanya. Jangan tidak itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan budaya positifnya gitu. Kemarin kita ada yang sedikit yang di atas itu nih. Itu teman-teman. Di budaya positif, lingkungan positif, keyakinan, terus peraturan kelas. Keyakinan dengan peraturan itu beda. Kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama, kita ganti potensi dari diri anak. Kalau peraturan kita yang membuat. Selama ini kan kita biasanya peraturan yang kita yang membuat. Nah sekarang kita membuat bersama-sama. Ini peraturan. Nah sekarang coba selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk kalau gitu kan kita membuat peraturan seperti ini. Nah kalau keyakinan kelas seperti kemarin, guru bilang tanggung jawab. Nah gitu nih. Nah kalau ini kan peraturan dilarang mengganggu orang lain, jadi tidak boleh. Nah kalau keyakinan kelas bunyinya menghormati orang lain atau kita saling menghargai kan sama. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai peraturan menghormati orang lain dan berkomitmen. Disiplinnya kalau yang ini biasanya kita yang membuat kita yang namanya apa? Tapi kan kita yang
Iya. Itu loh, bedanya cuman kalau peraturan dengan keyakinan itu kalau kita yang membuat, kalau peraturan, kalau keyakinan kita bersama-sama yang membuat. Lanjut aja Bu Ustaz. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ada 5. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang mana itu Pak kira-kira? Iya, kebutuhan bertahan hidup. Manusia masih butuh. Iya, kebutuhan dasar hidup itu apa? Makan, minum, tidur, itu. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, mesti butuh ya. Nah, kebutuhan kesenangan, mesti butuh kesenangan juga. Kebebasan, kalau anak pasti itu. Penguasaan itu kayak bangga dengan hasil karyanya. Nah, itu apa kan? Manajer. Tapi sebenarnya kita ibarat ya mempraktekkan itu. Kayak manajer. Posisi terakhir itu berarti kan kita kan menyelesaikan posisi dari salah satu yang kita kita menjadi teman-teman. Manajer ada posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kecelakaan dua-duanya. Terus sama-sama dari hati akan melakukan jadi 5 posisi kontrol yang harus kita biasanya kita jadi memang sebagai teman. Kalau anak-anak kan kita sebagai teman kan, sebagai teman memang cuman terkadang tapi kalau kita sadari terkadang kita sebenarnya kita ini tidak mengatakan kita masih seperti itu kan. Ini berarti kan kita cuma tahu ternyata posisi kita kalau seperti ini, kita sebagai guru yang ini. Nah, betul. Sedangkan kita tahu, hukum itu seperti ini, membuat merasa bersalah seperti ini, teman seperti ini. Lagi kalau kita kan nggak begitu sering yang di penghukum karena kita kan yang kita tangani anak TK. Kalau kita anak TK penghukum ya anak sekolah. Nggak pernah nanti bisa tadi kita bisa dibaca. Sedikit garis diskusi ini tadi kita juga jelaskan tadi, berarti kita menggali dulu kita kenapa anak itu tadi ya seperti itu ya. Terus kita lihat seperti kita gali dulu kenapa sih kamu kok berlabaran, kenapa sih kamu terus kita cari solusi bersama-sama. Terus kita ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu ya, kamu mau berubah apa adanya, kamu enggak misalnya apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Jadi menstabilkan identitas ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pun juga pernah. Terus nanti kita bisa tidak ada dengan kita tadi yang benar sudah hati semua tersebut nggak dengan rasa takut jadi kita terus
Nah, terus nanti, terus yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Nah, seperti ini tadi, misalnya kan bisa ngomong valid. Nah, terus yang ketiga, jadi menanyakan keyakinan. Nah, biasanya kan kita sudah dari awal kita membuat keyakinan kelas. Nah, itu kan anak-anak kan tahu seperti itu. Jadi kita solusinya bagaimana seperti itu. Nanti bisa, oke, ini tadi sudah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu kepada kami. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, optimis. Kebebasan itu juga betul. Kita pun juga sudah begitu. Salam ya. Kesenangan, pasti kesenangan itu anak-anak mesti makanya kita apa? Betul kesenangan juga. Oh iya sih, bahagia. Nah anak-anak pun juga seperti itu. Makanya sebenarnya menikmati dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kayak anak-anak itu kepinginnya belajar itu yang selalu menyenangkan. Karena itu kita berusaha juga. Nah, kita kasih sayang, kita pun juga seperti anak kita sendiri kan. Lanjut bisa. Nah, 50 kontrol dulu. Lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol dulu. Nah, yang selama ini kita lakukan ya. 5 posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dia kata, tapi kalau kita nggak seperti itu sih, karena kita anak TK, kita kayaknya dominannya kepada penghargaan. Kalau kita anak TK kan penghargaan. Siapa yang nanti duluan kita beri? Nah, yang penghargaan itu hadiah. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut, biar anak dengan suara yang lembut tadi. Nah, itu yang nomor 2 tadi membuat anaknya itu kita merasa gini, kayaknya kalau seperti itu juga nggak usah. Terus salah. Terus yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya kita sebagai teman. Tapi terkadang kalau kita terlalu sebagai teman itu, kadang anak itu enggak cinta, enggak ada sopan santun dan lain-lain. Kan kebanyakan kita itu kita sebagai teman. Nah, dan monitor atau memantau berarti mengawasi.
Ya betul. Ya melihat saja ya, ketika kita dianggap sebuah konflik ya yang namanya ya kita juga harus menekan itu. Yang lima jadi manajer. Iya belum. Cuman contoh konfliknya gitu aja. Kalau manajer respon yang menunjukkan tanggung jawab diri dalam posisi terakhir. Berarti manajer. Tapi sebenarnya kita ibarat ya mempraktekkan ilmu. Kayak manajer. Posisi terakhir itu berarti kan hari ini berarti kita mendapatkan visi yang bagus untuk dikembangkan di sekolah. Kemudian dari teman-teman, terima kasih semuanya sudah mendukung pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan hari ini untuk memenuhi pendampingan individu kedua. Terima kasih meluangkan waktunya karena sekarang juga hari libur untuk anak-anak tapi untuk hari guru, untuk harinya guru kita tetap masuk. Terima kasih banyak. Saya rasa di sini untuk rekan-rekan sejawat juga saling dukung, kolaborasi yang bagus. Semoga kedepannya menjadi tim yang solid untuk memajukan TK Muslimat NU 5 Permengan, maaf. Kemudian aset kita adalah aset yang ada di desa kita. Kembangkan aset dengan maksimal mungkin. Tunjukkan bahwa di sini ada calon guru penggerak yang berkompetensi. Sosialisasikan kepada masyarakat, kita termasuk salah satunya yang patut untuk diapresiasi. Tunjukkan kegiatan-kegiatan kita yang bagus agar masyarakat pun tidak sampai keluar, akan kembali ke desa atau dusun kita sendiri gitu. Jadi kita bersaing secara sehat, tunjukkan bahwa kita adalah bisa. Kita calon-calon guru penggerak hebat yang bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan semuanya. Dari saya selaku PP dan moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau umpan balik yang saya berikan tadi tidak mengena di hati panjenengan. Bisa kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memberi materi, tapi di sini saya hanya menguatkan saja tentang prakarsa perubahan yang ada di modul 1.3. Alhamdulillah cukup bagus sekali Bu Lis, terima kasih banyak. Paparannya juga cukup jelas mulai awal sampai akhir, juga sudah terjadi diskusi antar anggota ini tadi cukup aktif, saling mengisi untuk memenuhi visi guru penggerak. Inisiatif perubahan tadi tentang prakarsa perubahan yang ada di beriman dan bertakwa menjadi religius tadi ya, prakarsa perubahannya. Monggo dibuka di prakarsa perubahan saja. Mewujudkan pembelajaran yang religius dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Saya rasa sudah cukup bagus karena di sini adalah TK Muslimat NU yang berbasis Islam ya. Jadi cukup menguatkan karena aset yang kita usung adalah itu.
budaya masyarakat sekitar insya Allah juga termasuk di dalamnya ya. Pembiasaan-pembiasaan, jadi kita bisa menekankan pembelajaran yang lebih bermakna berbasis religi tadi ya. Kalau di sini saya bilangnya religi karena tadi prakarsa perubahannya mengacu pada tahfidz, tambahannya di situ. Kalau untuk istighosa ada ya. Terus sholat berjamaah, terus mengaji, sholawat, terus sedekah pagi. termasuk sudah bagus sekali di sini tadi visi bersama, tidak merubah tapi menambahkan, ya, tidak merubah tapi menambahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kita lakukan evaluasi karena kita memang terus belajar dan evaluasi diri itu penting. Apa yang belum terlaksana di hari ini, di tahun ini bisa kita laksanakan di tahun berikutnya. Jadi monggo setiap selesai pembelajaran berapa bulan sekali, paling tidak 1 bulan sekali, lakukan evaluasi bersama terkait pembelajaran, juga terkait dengan kolaborasi bersama praktisi gitu. Kemudian monggo please refleksikan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang kita dapat dari sharing-sharing mulai awal hingga akhir. Monggo. Untuk visi kita yaitu mewujudkan anak didik yang religius, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi ini tadi kita mewujudkan terus ini ya. Langsung ke kesimpulan. Kesimpulan Sudah. Mewujudkan anak didik ini tadi. Nah, berarti kita kan untuk visi kita itu kita tidak merubah, cuma kita menambahkan menambahkan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi Bu, untuk visi kami yang waktu guru penggerak itu ada Bu Nisa? Visi kami bawah. Nah, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, berkarakter, berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti itu yang kami angkat kemarin itu beriman dan bertakwa dengan pembelajaran yang religius. Kita mengangkatnya karena kita itu punya kelebihan ajarannya, cara kasarnya gitu ya, di bidang Quran. Jadi akhirnya kita itu mengangkatnya dan memberikan anak-anak itu pembelajaran yang religius dengan memberikan tahfidz Quran itu. Nah, itu perubahannya. Nah, ini Bu, ya, mewujudkan pembelajaran yang religius dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, seperti itu. Terima kasih atas paparan
Tadi Bu Guru lihat Mbak Reva pas waktu pelajaran makan ya? Kenapa kok makan Mbak Reva? Tadi belum sarapan, gubung mau sekolah. Oh, kenapa kok? Jadi nggak makan. Kenapa kok nggak makan dulu Mbak Reva? Lebih terlambat. Oh, takut terlambat. Bangunnya siang ya? Kenapa kok siang bangunnya Mbak Reva? Tadi malam aku lihat HP. Sampai malam. Tak diingatkan sama mama? Enggak tak? Ingatkan sama ayah. Terus Mbak Reva? Ya tak taruh HP-nya tak terus aku tidur. Oh, tidur terus bangunnya nggak ada yang bangunin. Oh, nggak ada yang bangunin. Coba nanti bilang mama besok. Ma, aku kalau mau berangkat sekolah bangunin biar aku tidak terlambat gitu. Ya, kira-kira mama mau nggak ya seperti itu? Mau. Terus Mbak Reva kira-kira kalau dibangunin mama? Tapi mama lupaan. Oh, mama lupaan. Biasanya yang nggak lupaan sih ya? Oh, Mbak Reva sendiri. Berarti Mbak Reva punya tanggung jawab sendiri. Oh, sekarang waktunya sekolah, aku harus bangun pagi gitu ya? Oh iya. Pasar iko mama tak mau kok sahur ya. Iya, ngono pas puasa iko. Terus mama malamnya nggak mau bangunin ya. Kira-kira besok itu Mbak Reva terlambat lagi nggak ya? Sarapan pagi dulu biar tidak makan di. Kira-kira lek makan di kelas boleh nggak? Kan kesepakatannya tadi tidak boleh makan di kelas. Berarti Mbak Reva nggak boleh mengulang lagi. Berarti kalau Mbak Reva nggak mau mengulang lagi, besoknya berarti harus berangkat yang lebih pagi lagi biar tidak terlambat dan sarapan pagi gitu ya. Terima kasih Mbak Reva. Tos dulu. Nggak boleh loh ya. Tadi Bu Guru lihat Mbak Rara ngambil krayannya teman ya? Punya siapa? Oh, Mbak Fafa. Terus Mbak Rara kenapa kok ambil krayannya teman? Mau pinjam, tapi nggak bilang tadi ya. Besok-besok lagi gimana lek pinjam? pinjam ya Fafa. Oh gitu ya. Terus kenapa kok Mbak Rara nggak bawa krayon tadi? Lupa ya. Oh lupa selak terlambat. Kenapa kok terlambat Mbak Rara? Soalnya mandinya sulit. Oh mandinya lama. Kenakan mandi ya Mbak Rara ya. Terus besok apa kira-kira Mbak Rara seperti itu lagi? Oh enggak. Besok Mbak Rara mau berangkat sekolah tepat waktu. Oh ini. Terus bawa peralatan sekolah, jangan lupa ya. Nah sebelum berangkat sekolah itu peralatan sekolahnya dibawa gitu nggih. Biar Mbak Rara nggak pinjam lagi ke teman ya. Besok mau berubah Mbak Rara? Oke, terima kasih Mbak Rara. Tos dulu. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Novri Rohani selaku teman sejawat dari Bu Listiari. Selamat, dan saya selaku guru wali kelas mengucapkan dan
mendukung sekali kepada Ibu Listiari yang telah melaksanakan yaitu calon guru penggerak angkatan 8 yang sudah dilakukan Bulis, yaitu desiminasi maupun sosialisasi tentang visi misi yang sudah dipraktekkan. Tentunya banyak ilmu yang kami dapat, dan itu pun semua sudah kami sedikit demi sedikit kami praktekkan, yaitu terutama untuk anak peserta didik kami, dan tentunya kami pun sebagai guru bisa mengontrol apa yang kami harapkan. Semoga Bu Listiari diberikan kesehatan dan tentunya sukses dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 8 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrunisa, rekan sejawat dari Ibu Listiari, peserta CGP Angkatan 8 di TK Muslimat NU 5 Kromengan. Saya merasa dengan adanya program guru penggerak ini membuat saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Listiari menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi. Saya berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin dan mengontrol emosi saat pembelajaran dengan anak-anak. Semoga ilmu yang didapatkan oleh Bu Listiari bisa tersalurkan dengan baik kepada lembaga dan berdampak positif bagi kami dan lembaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.